Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. 13 kantong jenazah korban kecelakaan maut di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 Jawa Barat telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Enam mobil ambulans dari RSUD Karawang, Jawa Barat tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan membawa 13 kantong jenazah korban kecelakaan maut di Tol Cikampek kilometer 58. Selain kantong jenazah, petugas juga membawa 7 kantong properti milik korban. Nantinya ke-13 jenazah akan diidentifikasi dengan mencocokkan data korban dengan data pembanding dari pihak keluarga korban. Sebelumnya peristiwa kecelakaan maut di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 Karawang, Jawa Barat terjadi pada hari Senin pagi lalu. Kecelakaan tersebut menewaskan 12 orang yang berada di dalam minibus usai bertabrakan dengan bus. Pemirsa, 11 jenazah korban kecelakaan Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 masih berada di RS Polri dan rekan kami Kurnia Amal akan memberikan informasi terbaru dari sana. Selamat siang Amal, bagaimana hasil identifikasi sejauh ini? Baik, selamat siang Agia, Ibu Ni dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, untuk proses identifikasi dari ke-11 korban meninggal dunia akibat kecelakaan di Tol kilometer 58 Jakarta Cikampek ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga tim DVI Polri dan juga tim Inavis. Dapat kami informasikan kepada Anda, menurut pantauan kami sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta ini tidak nampak pihak keluarga ataupun dari pihak kepolisian ini hadir di ruang forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun memang saat ini dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati sedang mendalami dan sedang melakukan proses identifikasi DNA dari ke-11 korban meninggal dunia dari kecelakaan di Tol kilometer 58 Jakarta Cikampek. Adapun pemirsa, memang hasil dari tes DNA dan juga identifikasi tersebut memang memerlukan waktu yang cukup lama, mengingat kondisi dari korban meninggal dunia laka lantas di kilometer 58 ini, kondisinya ini luka bakar parah, yakni sekitar 90% hingga 100%, di mana memerlukan proses identifikasi yang cukup harus mendalam. Dan dapat kami informasikan kemarin sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, ke-11 jasad korban meninggal dunia akibat kecelakaan di Tol kilometer 58 Tol Cikampek Jakarta ini telah dipindahkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Karawang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati di Jakarta Timur. Adapun mengapa alasan dari ke-11 jasad tersebut dipindahkan dari Rumah Sakit Karawang menuju RSUD Karawang, maksud kami ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, memang disebabkan karena di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini dinilai alat-alatnya cukup untuk melakukan percepatan proses identifikasi dari korban dan juga sebagai mempermudah untuk memberikan informasi kepada keluarga korban. Dapat kami informasikan kepada Anda, Agia, Iboni dan juga pemirsa TV One, bahwasannya untuk kemarin telah dipindahkan sekitar ada 13 kantong jenazah, dan 12 kantong jenazah ini berisikan jasad dan 2 kantong jenazah itu berisikan body part dari kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 1 jenazah korban kecelakaan maut yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek tiba di rumah kediaman orang tua di Desa Mandapajaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Korban laka maut di ruas Tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Bernama Nazwa, tiba di rumah duka di Desa Mandapajaya, Cilebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kedatangan korban diwarnai isak tangis keluarga serta para tetangga yang hadir.
Ibu korban menangis sambil memeluk peti yang tiba di rumah kedua orang tuanya. Hadir dalam kedatangan korban Kapolres Kuningan dan PJ Bupati Kuningan untuk memberikan ucapan belasungkawa kepada keluarga korban. Nazwa merupakan satu dari 3 korban warga Kuningan yang baru teridentifikasi oleh petugas. Dan saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kami Iik Wia Kartika, kakak dari korban kecelakaan maut tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Selamat siang Mbak Iik. Terlebih dahulu kami mau mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya keluarga Mbak Iik. Dan terima kasih sudah menyediakan waktu untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Pertama kami mungkin ingin mendengar cerita dari Mbak Iik. Bagaimana perjalanan adik dan ayah dari Mbak Iik? Saat itu dari mana mau kemana Mbak, boleh diceritakan? Itu dari Bekasi, Jakarta, Bekasi mau pulang. Baik, mau pulang terus. Berarti tujuannya untuk mudik lebaran ya Mbak Ik? Ya. Saat itu di mobil ada berapa orang Mbak selain ayah dan adik Mbak Ik? Kalau tahu saya cuma 9, kalau tahu saya. Itu adalah mobil pribadi atau mobil travel begitu Mbak? Biasanya sih kalau bapak saya pakai travel elep biasa. Cuman karena elepnya lagi dipakai sama om, jadi bapak saya pinjam. Baik, mobil travel yang ditumpangi oleh ayah dan kedua adik Mbak Iik. Kemudian saat itu apakah memang biasa ketika mudik menggunakan elf, seperti apa Mbak ceritanya? Ya. Memang rutin setiap tahun mudik pulang menggunakan elf? Ya. Menggunakan travel tersebut? Udah biasa. Baik, sejauh ini Mbak mungkin sudah ada pihak kepolisian yang berkomunikasi dengan pihak Mbak dan keluarga untuk menjelaskan mengenai kecelakaan tersebut? Udah. Apa Mbak yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, paling kurang tahu sih, cuman nanya gitu. Dengan kejadian. Baik, tapi ini belum artinya jelas sih, masih belum jelas. Sejauh ini belum ada informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian selain dari mungkin meminta keterangan, Mbak? Ya. Baik, Mbak Ik. Ya. Baik, Mbak Iik, tapi dalam mobil tersebut ini artinya anggota keluarga Mbak Iik adalah ayah dan 2 adik, atau mungkin ada anggota keluarga lain atau mungkin kerabat yang Mbak Iik kenal? Ada satu kerabat, kalau saya panggilnya om gitu. Saat ini dalam kondisi sehat atau mengalami luka Mbak? Sudah. Baik. Terima kasih Mbak Iik Wia Kartika atas informasi dan waktunya. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Mbak Iik.